warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Saudari Miftah? Ya, Saudari Miftah mengangkat judul tentang analisis pengaruh labelisasi halal, promosi dan pelayanan terhadap keputusan pembelian dengan minat beli sebagai variabel intervening pada produk kosmetik, studi kasus pada toko kosmetik beauty Kendari. Ya. Pada dasarnya judulnya ini sudah bagus tapi memusingkan. Ya, mengapa Bapak katakan memusingkan? Karena seperti terputar-putar ya, terputar-putar. Artinya kita pada dasarnya harus memakai bahasa secara langsung saja, ya. Jadi apa yang kita bahasakan itu, ya kita formulasikan dengan jelas, singkat dan padat, ya. Seperti usulan ya, seperti usulan judul yang Bapak telah rubah atau yang telah Bapak sederhanakan, yaitu pengaruh labelisasi halal, promosi dan pelayanan terhadap minat beli pada produk kosmetik. Studi kasus pada toko kosmetik beauty Kendari. Nah, itu judul yang paling efektif ya. Jadi yang tadi itu terputar-putar ya. Jadi tidak jelas. Jadi harus disederhanakan lagi supaya orang bisa langsung menangkap bahwa variabel X-nya itu adalah labelisasi halal, promosi dan pelayanan ya. Kemudian variabel Y-nya adalah minat membeli, minat membeli pada produk kosmetik. Ya. Pada dasarnya ya, kalau Bapak lihat dari judul kamu ini yang telah disederhanakan, labelisasi itu adalah variabel X1, ya, promosi dan pelayanan adalah variabel X2 dan X3. Kemudian terhadap minat beli ya, terhadap minat beli itu variabel Y ya pada produk kosmetik. Jadi pada produk kosmetik itu sudah objeknya. Jadi jangan lagi dijadikan sebagai teori. Sehingga ya teori ya yang kamu angkat ini bukan sebetulnya 5 tetapi 4 ya. 4 teori. Jadi 3 variabel X, yaitu X1, X2, X3, disitulah labelisasi halal, kemudian X2 promosi dan S3 pelayanan, kemudian minat beli itu adalah variabel Y. Jadi Y-nya tidak terbagi. Nah, Y tunggal di sini, hanya variabel X-nya yang terbagi. Demikian. Ya, kemudian pada daftar isi, Bapak lihat di sini kayak seperti habis di copy paste ya. Ya, dia memiliki bingkai. Ya, tolong dikeluarkan dari bingkai ini karena tidak bisa diubah, disempurnakan ya, kayak seperti foto screen ya. Kemudian Anda memblok ke kertas ya. Jadi bukan seperti ini caranya. Jadi ketika diblok dia agak hitam gambarnya ini. Ya, di daftar isinya tolong disempurnakan lagi, jangan menggunakan kolom dan tabel di sini. Ya, kayak seperti ada bingkainya. Ya. Ya, kemudian latar belakang ya, bab 1 pendahuluan latar belakang. Nah, pada dasarnya Bapak lihat ini sudah mulai baik ya. Sudah mulai baik. Artinya masih perlu diperbaiki. Hanya Bapak lihat di sini banyak kutipan dari referensi. Ya, jadi bisa dikurangi kutipan-kutipan dari referensi ya pada bab 1 pendahuluan. Jadi yang harus ada pada bab 1 pendahuluan itu ya, bab 1 pendahuluan latar belakang, yaitu Anda menggunakan cara berpikir deduktif ya, atau cara berpikir piramida terbalik ya. Nah, di dalamnya itu harus Anda perhatikan, harus ada isunya, gejala, fenomena, kemudian masuk pada masalah. Di masalah itu ada 2 sisi, the sign atau fakta, realita, dan the solemn adalah harapan. Dan di tengah-tengahnya ada gap result. Ya, gap result. Nah, setelah itu baru masuk pada ketertarikan meneliti dan akhirlah
judul penelitian. Ya. Nah, kalau misalnya Anda mulai membahasakan masalah isu, bisa ya disertai dengan data-data baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Begitupun juga ketika masuk pada paragraf gejala, bisa juga menggunakan data-data baik kualitatif dan kuantitatif ya. Kemudian juga masuk pada fenomena ya, bisa juga Anda berbasis pada data kualitatif dan kuantitatif ya, atau semacam pendapat dari para ahli. Nah, kemudian Anda seimbangkan dengan apa? Realita yang terdapat di lapangan. Kemudian masuk pada masalah. Nah, masalah di sini Anda harus gambarkan bagaimana sebetulnya gap result ya antara dasan dan dasolen itu pada bab 1 pendahuluan. Ya, memang kalau kita lihat sepintas ya, tidak ada masalah di bab 1 karena sudah lebih dari cukup. Tetapi harus kita perhatikan ya, uh, konstruk dari dari bab 1 pendahuluan itu harus berisi isu, gejala, fenomena, kemudian masalah, dan di dalam masalah itu ada desain dan desolennya, kemudian ketertarikan meneliti, dan lahirlah judul penelitian. Kalau judul penelitian di sini Bapak lihat sudah ada ya, tetapi masih perlu lagi dipertajam ya cara berpikir deduktifnya. Demikian. Ya, karena ini baru proposal, di sistematika pembahasan nanti itu akan berubah ya. Kalau misalnya di proposal dari bab 1 sampai bab 3, tetapi kalau misalnya sudah hasil, berarti Anda sudah harus menambah bab 4 dan bab 5. Apa yang dibahas di bab 4 dan apa dibahas pada bab 5. Ya, selanjutnya pada bab 2 tinjauan pustaka, di situ Bapak melihat sudah ada penelitian-penelitian relevan ya. Nah, hanya yang mungkin Bapak bisa kritik di sini, di penelitian relevan, Anda harus membedakan mana mana poin persamaan dan mana poin perbedaan dan poin novelty elemen. Jadi pada setiap penelitian tersebut Anda harus membahas atau membuatkan poin ya. Misalnya satu penelitian yang dilakukan oleh Bella Mahendriana tahun 2020. Nah, Anda bagi di situ poinnya A, penelitiannya ya. Kemudian B, persamaan, C, perbedaan, D, novelty elemen. Nah, kemudian setelah itu baru masuk lagi di penelitian kedua, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Afrol Aini tahun 2019. Setelah Anda mengeksplor hasil penelitiannya, kemudian poin berikutnya adalah persamaan, kemudian poin berikutnya adalah perbedaan, dan poin berikutnya lagi adalah novelty elemen atau unsur kebaruan. Begitu seterusnya sampai selesai penelitian relevan Anda bahas. Demikian. Selanjutnya pada landasan teori, di sini yang pertama Anda membahas tentang labelisasi halal. Ya, pada dasarnya tidak ada masalah ya, tidak ada masalah secara sepintas Bapak lihat. Tetapi ketika diteliti lebih lanjut lagi, harus ada kejelasan ya tentang landasan teori yang Anda gunakan ini. Ya, misalnya menurut Aminuddin tahun 2018 ya. Nah, syarat untuk membahas sebetulnya teori itu, pertama siapa nama ahlinya, kemudian tahun berapa, kemudian definisi teori dan indikator teori. Nah, indikator teori di sebagian besar teori Anda ini belum terlihat. Ya, misalnya ini labelisasi halal menurut Aminuddin itu tidak ada indikator teorinya. Menurut Sumadi juga tidak ada indikator teorinya. Menurut Burhanuddin di sini sudah ada ya. Kalau Burhanuddin tahun 2011 sudah ada indikator teorinya, bahkan ada 5 indikator teorinya. Nah, itu saja yang apa? Teori labelisasi halal ya. Kemudian menurut Wahyu Budi Utami dan menurut Wibowo dan Mandusari tahun 2018 pada dasarnya sudah ada indikator teorinya. Kalau menurut Wibowo saya lihat ini masih bercampur dengan Tiola Yasa ya dan Siti Sunaida. Nah, ini belum ada indikator teorinya. Tolong diberikan indikator teori ya. Ya, kalau misalnya suatu teori itu tidak lengkap unsur-unsur indikatornya, Anda tidak usah gunakan.
Ya, jadi yang digunakan itu atau yang dipilih teori yang lengkap ya, siapa namanya, tahun berapa, definisi teori dan indikator teori. Kemudian masuk pada teori promosi, saya lihat di sini sudah ada juga indikator teorinya pada masing-masing teori para ahli ya. Hanya menurut ya menurut sudah lengkap semua ya. Ya, sudah lengkap semua. Coba lihat lagi. Ya, hanya menurut ini, menurut Rioni Mahbingi tahun 2019 itu tidak ada indikator teorinya. Jadi tolong di apa? Dicari indikator teorinya, kalau tidak ada diganti lagi dengan teori yang lain ya. Ya, tentang teori promosi. Demikian. Ya, selanjutnya begitu juga pada teori selanjutnya, yaitu teori pelayanan. Ada beberapa teori yang belum ada indikator teori seperti menurut Kotler ya tahun 2005. Nah, ini belum ada indikator teorinya. Kemudian ya pada teori minat beli, teorinya Kotler juga belum ada indikator teorinya. Ya. Menurut Kotler dan Keller juga, itu juga belum ada yang urutan keempat, dan masih kurang satu, harus ditambah lagi satu teori yang homogen ya. Tentang apa? Tentang minat beli ya. Tentang minat beli. Ini masih 4 teori yang Anda masukkan. Kemudian teori keputusan pembelian. Jadi subjudulnya itu tertulis teori keputusan pembelian, jangan keputusan pembelian saja. Jadi ada teori keputusan pembelian ya. Nah, menurut Boy Walker dalam Aisyah Amalia, ini Bapak lihat belum ada indikator teorinya. Ya, sedangkan yang lain ini sudah lengkap semua. Ya. Nah, di Grand Theory juga halaman 36 itu teori halal Aminuddin tahun 2018. Nah, tolong diberikan indikator teori. Jadi indikator teori ahli pada Grand Theory itu dikutip kembali ya, dicatat kembali. Jangan hanya nama ahlinya aja, tahun dan definisi teorinya, tetapi harus ada indikator teori, karena indikator teori inilah yang akan membantu Anda dalam menjawab permasalahan ya. Ya, ada konstruk ya, cara menjawabnya seperti apa itu sudah diatur dalam indikator teori para ahli yang Anda gunakan. Ya, selanjutnya di kerangka pikir. Dalam gambar kerangka pikir itu harus diperbaiki gambarnya ya, karena Bapak lihat di sini populasi dan sampelnya itu harus Anda sebutkan apa formulasi apa, misalnya Sloving ya, ini kan tidak tahu ini apa ya. Rumus apa ini? N sama dengan 0,25 per dalam kali dalam kurung ZA per F pangkat 2. Nah, ini harus dijelaskan rumus apa ini. Maksudnya diberikan nama ya, nama rumusnya, rumus apakah, misalnya Sloving atau apa, Isaac dan lain-lain sebagainya ya. Nah, yang kedua juga ya, di metode penelitian harus ada unit analisis. Siapa yang Anda jadikan sebagai unit analisis atau responden penelitian? Nah, seperti itu. Ya, apakah orang, apakah lembaga, orang dalam lembaga misalnya, apakah data-data, angka, nah, seperti itu. Kemudian di desain penelitiannya ini, Bapak lihat ya, pada dasarnya sudah hampir benar ya. Nah, misalnya di sini labelisasi X1, promosi X2, pelayanan X3 ya. Kemudian minat beli Y1, keputusan pembelian ya Y2. Nah, kalau memang seperti ini, kamu punya variabel, berarti 5 variabel ya. Ada minat membeli, ada keputusan pembelian ya. Nah, harus disinkronkan ini dengan judul. Apakah judulnya seperti ini juga. Nah, kalau misalnya berdasarkan pada halaman 43 ini, kalau Bapak lihat dari desain penelitian kamu ini, ya judulnya labelisasi, pengaruh labelisasi halal
promosi, pelayanan, ya, terhadap minat beli dan keputusan pembelian. Itu judul Anda, ya, kalau misalnya menggunakan 5 variabel. Nah, tetapi kalau misalnya eh, di judul kamu tadi, kalau tidak salah ingat ya, eh, pengaruh labelisasi halal, promosi, pelayanan terhadap minat beli pada produk, nah, itu berarti 4 variabel. Tapi kalau misalnya ada keputusan pembelian, berarti itu salah satu teori, ya. Jadi minat membeli dan keputusan pembelian. Nah, ini harus disinergikan dengan judul. Jadi judul itu harus sinergi dengan apa? Dengan desain penelitian, hubungan antar variabel, serta instrumen penelitian. Itu harus sama, tidak boleh berbeda. Kapan berbeda, ya berarti salah. Nah, seperti itu. Ya, kalau membuat tabel skala Likert itu harus mulai dari sangat tidak setuju dulu, ya. Jadi sangat tidak setuju itu urutan pertama, tidak setuju urutan kedua, kurang setuju urutan ketiga, setuju urutan keempat, dan sangat setuju urutan kelima. Jadi eh, tabel 1 skala Likert pada halaman 49 ini terbalik, ya, terbalik. Harus didahulukan dulu sangat tidak setuju, kurang setuju, setuju, dan sangat setuju. Jadi angkanya juga dibalik. Kalau kalau sangat tidak setuju itu 1, tidak setuju 2, kurang setuju 3, setuju 4, sangat setuju 5. Nah, seperti itu. Hanya sangat setuju itu nanti kita balik, dia yang paling di bawah, yang paling di atas adalah sangat tidak setuju, kemudian tidak setuju, kurang setuju, setuju, dan sangat setuju. Kemudian masalah simbol statistik, ya, pada desain penelitian ini. Jadi X1 terhadap Y itu ada alfa 1, X2 terhadap Y1 maksud saya, maksud Bapak, ada alfa 2, X3 terhadap Y1 ada alfa 3. Kemudian Y1 terhadap Y2, ya, ada alfa 4, ada alfa 4, ya. Kemudian beta, kemudian X1 langsung ke Y2 itu ada beta 1, kemudian X3 ke Y2 ada beta 2, ya. Kemudian tidak usah ada garis lagi antara apa? Antara X2 ke Y2, ya, tidak usah. Ya, tidak usah dibuatkan garis seperti itu, ya. Jadi dihapus aja. Jadi kita yang sederhana aja. Yang sederhana saja gambarnya, tidak usah ada seperti itu. Walaupun memang bisa, ya, tapi itu di luar jangkauan penelitian Anda, ya. Karena nanti akan ada hubungan antara X2 terhadap Y2 melalui Y1. Jadi kita masukkan saja ke dalam variabel perantara antara Y1, ya. Jadi X2 ke Y2 ada Y1, seperti itu. Selanjutnya pada halaman 53, di situ sebetulnya bukan desain penelitian tetapi sudah hubungan antar variabel. Jadi hubungan antar variabel di situ sudah lengkap dengan indikator variabelnya, ya. Nah, melihat gambar ini terlalu besar, ya, tolong disederhanakan, disesuaikan dengan pola 4-4-3-3, ya. Kalau misalnya tidak cukup kertasnya untuk portrait, di landscape saja, ya, dikasih baring kertasnya. Nah, itu kan sudah cukup. Nah, saya rasa jadi setel aja, ya, letak kertasnya. Jadi letak kertas itu bisa di setel, ada yang portrait, ada yang landscape. Kalau masalah uji-uji tidak ada masalah, ya, pada dasarnya kita bisa melakukan segala uji. Yang penting kita punya tabel data itu sudah jelas, ya, sudah jelas asal muasalnya dari mana. Kemudian nanti kita akan uji, ya, melalui beberapa aplikasi statistik, ya. Ya, apakah Anda menggunakan SEM, apakah Anda menggunakan SPSS standar, apakah Anda menggunakan AMOS, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu kita akan lihat nanti. Kemudian seperti yang umum, ya, bisa juga Anda tambahkan aplikasi, bisa juga Anda menambahkan uji statistik seperti one sample test,
correlation bivariate, correlation, reliability analysis untuk bisa memperjelas lagi uji-uji yang Anda akan ujikan. Nah, kemudian yang terakhir dari kritikan Bapak yang konstruktif, daftar pustaka di sini Bapak periksa pasti menggunakan cara manual, belum menggunakan aplikasi ya. Jadi Bapak sarankan Anda menggunakan aplikasi desktop menilai. Dan Skihab, bagaimana caranya menggunakannya? Belajar melalui YouTube. Ya, seperti rekaman video ini Anda pelajari apa yang Bapak maksud dengan perbaikan-perbaikan, usulan-usulan perbaikan pada proposal Anda. Demikian, terima kasih dan Bapak persilakan Anda untuk melakukan perubahan, perbaikan ya, dan semoga Anda sukses ya. Sukses sampai selesai menyusun skripsi dan ujian skripsi ya pada saatnya nanti ya, dan Anda memperoleh the get successful. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.